Ini bibit ini misalkan Anda lupa, kemudian Anda jemur sehari, baru Anda tanam besok pun insya Allah dia masih tetap hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam budidaya bonsai farmer, para petani bibit bonsai di mana saja Anda berada ya. Dari Tukum Lumajang, Jawa Timur, saya kembali menyapa Anda, dan siang hari ini saya akan berbagi informasi tentang budidaya bibit kawista batu ya. Kita akan coba-coba bongkar bibit kawista batu yang saya tanam kurang lebih hampir 1 tahun ya. Cukup lama memang, karena waktu itu saya membelinya itu masih ukuran sangat kecil, yakni kurang lebih hanya 3 cm atau 5 cm ya. Saya membelinya secara online dengan harga 200.000. Itu kurang lebih ada sekitar 600 bibit ya. Kemudian saya tanam di polybag kecil. Dan perlu bonsai farmer ketahui, untuk Anda mungkin yang belum pernah mencoba menanam kawista batu, bahwasanya kawista batu ini termasuk tanaman jenis jeruk-jerukan ya, golongan jeruk-jerukan. Dia itu punya sifat atau karakternya itu mudah hidup dan tahan terhadap panas ataupun kering. Jadi dari bibit yang masih berupa kecambah-kecambah waktu itu hampir tidak ada akar serabutnya ya. Hampir tidak ada akar serabutnya, cuman akar tunggang saja. Jadi lurus ke bawah. Itu langsung saya tanam, dan alhamdulillah sekarang sudah berumur 1 tahun ini. Ukurannya sudah seukuran batang rokok, bahkan juga sudah ada yang lebih dari itu. Sekarang akan saya oper lagi ke polybag yang lebih besar ya. Ayo kita simak videonya. Nah, ini bonsai farmer, bibit kawista batu yang sudah berumur antara 8 bulan sampai kurang lebih 1 tahunan ya. Media yang saya gunakan waktu itu hanya humus dari daun-daun sengon atau albazia. Ya ini ya, kondisinya dalam kondisi kering pun dia sangat tahan ya. Memang pertumbuhannya tidak begitu pesat ya. Dan seharusnya memang media yang digunakan adalah campuran humus dan pasir ya. Karena bangsa jeruk-jerukan itu akan bagus kalau medianya itu mengandung pasir. Baik, coba kita akan bongkar ya satu persatu. Kita akan pindahkan di polybag yang lebih besar dengan media yang ada campuran pasirnya. Nah ini ya bonsai farmer ya. Jadi ukurannya segini. Kita akan pindahkan ke polybag yang lebih besar karena medianya di sini sudah tidak layak ya. Ini humus-humus sengon yang setahun lalu saya pakai itu sekarang sudah berubah jadi tanah yang cukup keras dan padat ya. Seperti ini. Coba kita akan bongkar saja. Nggak usah takut-takut ya, karena ini sangat kokoh. Nah ini. Jadi nanti pada saat kita tanam ulang, sekalian kita program gerak dasarnya ya sesuai dengan selera. Apa mau dibikin tampil akar atau gimana ya. Jadi kita bongkar dulu satu persatu. Nah ini bonsai farmer ya. Nggak usah takut-takut ya. Ini medianya sudah sangat keras sekali ya. Ini sudah menjadi tanah. Memang harusnya ada campuran pasirnya ya, jadi bentuk akarnya semacam ini. Kelebihan dari kawisto ini adalah batangnya itu sangat lentur ya. Jadi bonsai farmer bisa
berkreasi. Nanti misalkan mau dibikin ikatan di sini, misalkan mau ditekuk-tekuk apapun, dia sangat lentur ya, tidak mudah patah. Ini kelebihannya ini loh ya. Jadi ditekuk ekstrim pun ya sangat bisa loh ya. Ini kelebihan dari Kawisto batu. Terus yang kedua, dia karakter kulit batangnya ini sangat bagus sekali ya, hampir sama dengan Boxus ya, tapi tidak sekasar Boxus, hampir sama maksud saya ya. Nah ini, jadi waktu tanam bibit itu memang sengaja saya pelintir-pelintir. Kalau misalkan sekarang bonsai farmer misalkan mau bikin ikatan di sini, boleh diikat, tidak usah kawat ya, tanpa perlu kawat, Anda cukup ikat gini aja. Nah, kita bongkar satu persatu ya. Nah ini nanti bisa dipilih sesuai dengan selera ya penataannya. Wah, sangat keras sekali ya. Jadi memang harus segera dipindah ini dari media yang lama ya, karena sudah tidak layak ini medianya. Nah ini geraknya seperti ini. Enaknya kalau kita nanam Kawisto batu dari bibit ini, maka kita bisa menata gerak dasarnya ya, sesuai dengan selera kita ya. Ini loh sudah ada alurnya ya, padahal ini tanpa ditata dulu ya, alami ya. Jadi ini alur ini bentukan dari alam, mulai kecil semacam ini ya. Nah ini ya. Kalau nanti bonsai farmer pengen agar yang bagian bawah ini bisa membesar, maka akar yang atas ini jangan sampai hidup, ini dipotong aja nih. Kalau kita mau menggunakan alur ini ya, utuh ini ya. Nah, jadi gini. Karena soalnya kalau di sini ada akar, maka akar itu yang akan menghidupi yang bagian atas ini batangnya, sehingga akar yang bawah ini akan kecil, ini tidak bisa menjadi batang. Jadi sekarang saya reposisi ya. Akar ini akan saya jadikan alur atau akan saya jadikan batang. Sehingga semua akar-akar yang hidup di sini di bagian atas ini harus kita buang. Ini ya. Nah ini, misalkan bonsai farmer pengen alurnya dimulai dari bawah, yang paling bawah, maka akar ini yang akan kita buang. Yang masih ada ini, akar yang paling atas ini kita buang aja. Nah sudah jadi alur ya. Ini sudah jadi alur batang ini sudah. Oke ya. Baik, langsung kita akan pindahkan ke media yang lebih besar ya, dengan polybag yang lebih besar juga. Nah ini bonsai farmer, saya tidak menggunakan media yang aneh-aneh. Di sini hanya ada campuran tanah, kemudian pasir, dengan takaran disesuaikan aja ya, sekiranya tanah itu nanti bisa poros dan tidak padat ya. Jadi ada unsur pasirnya di sini. Pasir yang saya gunakan adalah pasir kali yang sudah saya ayak, kemudian saya campur dengan tanah atau campur dengan kompos. Ini aja media yang saya gunakan. Selanjutnya bibit Kawisto batu yang sudah kita bongkar dari polybag kecil bisa langsung kita tanam. Nah nanti ditata ya sekalian. Nah ini ada akar-akar kecil yang di atas ini harus kita buang. Tujuannya agar bisa menjadi batang ini ya, kita buang. Nah semacam ini ya, macam ini, langsung kita timbun, kita tutup aja. Ini posisinya, kondisi tanahnya saat ini sangat kering sekali ya, dan suasana sangat terik sekarang ini karena di siang hari. Nggak usah takut mati, paling dia layu 1 minggu paling lama. Setelah itu akan mengeluarkan tunas-tunas baru. Nggak usah takut, ini tanahnya pun dalam keadaan hangat ini pun ya. Ini saya hanya ingin menunjukkan cara-cara ekstrim. Artinya untuk Kawisto batu ini memang kita tidak membutuhkan perlakuan yang sangat halus ya, yang sangat berlebihan ya, karena dia sangat kokoh, sangat kuat ya. Nah semacam ini ya. Jadi ini insya Allah tidak akan mati. Justru kalau kita memperlakukan dengan penyiraman yang berlebihan, apalagi airnya menggenang, itu biasanya akan mati, malah akan membusuk ya. Jadi mending kekurangan air daripada kelebihan air semacam ini. Ini ya bonsai farmer ya. Sudah gini aja. Nanti biarkan hidup beberapa bulan, 2 atau 3 bulan. Setelah hidup
Nanti kalau mau diranting atau mau digerakkan ini menggunakan kawat-kawat bonsai bisa ya, sesuai dengan selera. Tapi untuk sementara biarkan aja dulu, biar hidup dulu, biar tumbuh sehat dulu. Ya ini ya, jadi kawista batu sudah ada beberapa yang sudah saya tanam di sini ya. Bahkan maaf ya bonsai farmer, saya bukan mengajarkan sesuatu yang salah, memang sebenarnya salah sih ya, tapi seandainya itu terjadi pun bonsai farmer tidak usah khawatir kawista batu Anda mati ya. Ini bibit ini misalkan Anda lupa, kemudian Anda jemur sehari, baru Anda tanam besok pun insya Allah dia masih tetap hidup. Itulah hebatnya kawista batu di sini. Tapi sebaiknya cara ini tidak Anda lakukan ya, karena beresiko ya. Nah ini hanya sekedar pembuktian aja bahwa kawista batu ini memang sangat tangguh. Jadi dalam posisi sudah kita bongkar dari media dan kita lupa tidak segera menanamnya hingga terjemur sehari, ini mungkin hanya sekedar layu bahkan rontok mungkin, tapi tidak akan mati dia. Ini contohnya, ini belum saya siram ya. Nah ini masih belum disiram, masih dalam kondisi kering. Ini loh daunnya layu-layu semua ya. Nah semacam ini ya. Baik, saya akan tunjukkan kawista batu yang sudah beradaptasi dan sudah mulai tumbuh ya. Ini sudah saya pindah di polybag ini kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan. Nah ini bonsai farmer, ini alurnya ya. Jadi batangnya sudah seukuran kelingking ya. Nah semacam ini, sangat variatif pilihannya. Nah kalau kita memiliki banyak stok bibit, ini akan menjadi ajang latihan kita ya, untuk melatih skill memilih gerak ya, karena bahannya banyak gitu loh ya. Tapi kalau bahan yang kita miliki sedikit itu pasti ada kecenderungan kita itu takut patah, takut mati, takut rusak ya. Tapi kalau bahan yang kita miliki ini banyak, bibit-bibit ini sebagai ajang latihan kita untuk menentukan gerak dasarnya nanti. Ibarat kertas gambar ya, kalau kita memiliki kertas gambar yang banyak maka kita akan banyak berlatih, bebas ya, berlatih mau menggambar lagi, salah gambar lagi sampai kita ahli ya. Jadi seperti ini. Nah ini bonsai farmer ya. Ini masih belum saya arahkan ya, hanya biar hidup dulu, mungkin 1 bulan lagi. Nah ini ada salah satu contoh yang pada saat kecilnya saya bikin ikatan ya, atau gulungan ya. Ini saya ikat dulu pada saat kecil. Sekarang batangnya itu sudah menyatu kulit-kulitnya ini jadi seperti tumor ya, seperti pentol ini, jadi bendol ini. Padahal dulu ini berupa ikatan ya. Saya ikat seperti tali. Memang sangat lentur sekali ya. Pada saat bibit ini kecil, karena bentuknya sangat terlalu panjang, akhirnya saya pendekkan dengan cara saya gulung, saya ikat ini. Tanpa bantuan apapun, cukup diikat biasa ini. Sekarang setelah besar menyatu ini, jadi seperti pentol ya, seperti ini. Misalkan bonsai farmer mau bikin pentol kedua boleh, nanti ini di atasnya diikat lagi. Nah contohnya ini misalkan ini Anda ikat gitu, bikin gulungan gini tidak apa-apa. Nah langsung ini dihabiskan dulu daun-daun sama durinya, kemudian Anda bikin gulungan atau lilitan misalkan, nanti akan menyatu. Jadi ini ya kelebihannya ya untuk kawista batu. Jadi memang karakternya sangat bagus, kemudian tanamannya juga sangat tahan terhadap kering dan panas ya. Ini cocok untuk para petani bahan bonsai yang tinggal di daerah yang kekurangan air. Jadi tanaman ini sangat cocok sekali. Tandanya apa? Kalau tanaman sudah mulai layu ya itu artinya dia disiram gitu aja. Tidak usah terlalu dimanjakan ya, ekstrim sekali ya. Ya baik bonsai farmer, saya pikir cukup itu ya bincang-bincang kita siang hari ini. Untuk memperkenalkan bahan-bahan bibit bonsai saya, yakni kawista batu. Insya Allah di lain episode saya akan hadir lagi untuk menampilkan bahan-bahan bonsai yang lain. Terima kasih, salam budidaya, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.